Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Proses ijazahnya Pak Jokowi sepertinya masih ada di dalam permasalahan yang sangat panjang. Memang Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, malah ada 8 orang. Tetapi perjuangannya kita lihat belum berhenti tuh, karena prosesnya ya tadi masih sangat panjang. Dan saya melihat di sini ada pengerucutan terhadap pembahasan ijazah Jokowi ini. Jadi yang sebelumnya itu ada di ruang publik secara liar begitu, sekarang berusaha untuk dikerucutkan kepada ruang yang lebih kredibel, yaitu ruang persidangan. Dan prosesnya masih amat sangat panjang sekali, dan sudah kita bahas kemarin. Sekarang itu Termuls sedang ada di dalam masa bulan madu begitu, dan kita ucapkan ya selamat sajalah, meskipun kebodohan yang sudah ditampakkan dan yang sedang ditampakkan itu tidak bisa dicabut ya. Tapi sebagai sebuah isu ini belum berakhir, belum usai begitu. Nah, ini ada insight yang menarik karena Pak Roy Suryo itu belum ditahan sampai sekarang, alhamdulillah begitu ya, sehingga ya beliau bisa beraktivitas secara normal lah. Cuman mungkin kalau sudah tersangka nggak bisa ke luar negeri itu. Ini ada ditakutkan mungkinnya supaya nggak ke Singapura. Ini siapa nanti yang bakal datang ke Singapura untuk melanjutkan perjuangan Pak Roy Suryo, saya tidak tahu. Cuman sampai saat ini ya baru pulang dari Australia, belum bisa ke luar negeri karena sudah jadi tersangka. Nah, ada yang menarik karena Pak Roy Suryo masih diundang ke TV-TV, kemudian masih perbincangan di antara penetapan menjadi tersangka ini masih terjadi, dan kita akan melihat salah satunya di sini. Ada Roy Suryo, ada Azwan, kemudian ada salah satu profesor hukum pidana. Kita akan saksikan saja nih ya. Oke, apa benar Mas Roy Suryo dan kawan ini akan mengajukan pra peradilan? Nah, kalau ini saya asli datang, ada fisiknya. Kalau yang tadi ijazahnya itu nggak asli. Tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka, Mas Roy. Nggak apa-apa. Yang namanya tersangka itu satu tahapan. Uang saya tersangka, nanti mungkin kalaupun jadi terdakwa, kalau nanti terus lagi misalnya jadi terpidana 6 tahun aja masih bisa menghina hukum seenaknya dada. Tapi nggak takut, Mas Roy? Apanya? Nggak takut nih nanti? Yang saya takut dan teman-teman takut adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya dengan bukti yang zalim kayak gini, ya kita akan lawan. Ya, sementara itu zolim itu betul ya. Kalau kezoliman ini siapa yang zolimnya? Polda Metro yang zolimnya. Kalau si Azwan mah nggak zolim di sini. Si Azwan mah dan yang kawan-kawan begitu itu mah cuman menunjukkan penghambaan saja terhadap Jokowi itu. Masuk dengan mengajukan pra peradilan? Ya, itu nanti antara salah satu apakah kita mau praper atau tidak, tunggu tanggal mainnya. Kenapa harus ada? Apakah dengan pra peradilan menunjukkan bahwa kemudian juga Anda takut? Oh, enggak juga. Jadi namanya nanti praper. Apakah nanti misalnya ada upaya lain? Misalnya ada. Terus kemudian nanti tiba-tiba ternyata ditemukan kebohongan yang dilakukan oleh UGM. Misalnya KKN-nya itu ternyata bukan Jokowi yang ada di desa KKN. Saya sudah menemukan siapa itu orang kehutanan yang ada di KKN. Ya, nah itu nanti akan kita bongkar semua. Rakyat akan menjadi saksi, Pak Andre, dan juga Bang Asad. Oke, sebentar. Nah, itulah yang saya maksud tadi ya, bahwa ini akan mengkerucut kepada ruang yang lebih elegan, yaitu ruang pengadilan tuh. Masih terus melawan nih Bang Andi, masih terus melawan kubunya. Ya kalau tidak ada perlawanan itu bukan Roy Suryo. Itu ciri-ciri khas beliau ya. Kita hargailah apa yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo itu. Nah, sebetulnya harusnya begitu, kayak Roy Suryo kalau punya suatu pendirian itu ya perjuangkan. Pak Jokowi itu kalau merasa memang ijazahnya asli, perjuangkan. Dan perjuangan Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya asli itu nggak susah, cuman tinggal tunjukkan saja ijazahnya. Ini malah ribet-ribet nangis ke kepolisian, kemudian kepolisian jadi ribet ngurusin Anda itu sampai nyita ratusan yang katanya barang bukti, padahal barang bukti di dalam hal ini hanya satu perkara, ijazahnya saja. Dibikin bodoh Indonesia sekarang ini. Itu udah hak konstitusi beliau. Dengan keyakinan kita itu terhadap apa yang dikatakan oleh semua institusi negara termasuk penerbit ijazah itu adalah UGM mengatakan itu sudah final, itu artinya ijazahnya beliau asli dan beliau hadir berkuliah karena banyak sekali mungkin lebih dari 100 barang bukti ketika beliau baru masuk sampai beliau selesai dalam
studinya dan di wisuda, ya kemungkinan tidak ada satu barang aja yaitu karcis bisnya waktu dia kuliah. Oke, artinya- Dan barang buktinya nggak cocok semua. Katanya sarjana, barang buktinya sarjana muda. Biaya pembiayaan semesternya hanya sampai semester 2. KKN-nya tidak cocok Nah, waktunya. itu kan bisa di- Nah, sebentar. Nah, itulah yang saya maksud begitu. Kalau kelompok termuls, mereka itu suka mencukupkan diri dengan apa yang dikatakan asal itu mendukung Jokowi begitu. Kalau itu tidak mendukung Jokowi, sama mereka nggak dibilang tidak mencukupkan. Kalau KPU memberikan misalkan salinan ijazah kemarin, mereka ngamuk-ngamuk tuh. Tapi kalau misalkan oh ini benar ijazahnya, ini ada buktinya anu dan anu, mereka terima itu. Nah kan nggak bisa kalau kita mah kritis kepada semuanya supaya jelas permasalahannya seperti apa. Tapi dari Kan dilihat dari UGM, kan UGM Oke. sudah mengatakan Nah, kita punya makanya nih dari UGM 1 sampai akhir, nanti UGM dibuka kalau oknum di kan pengadilan. nanti ketahuan, nggak Oke. apa-apa buka. Kalau gitu- Ijazahnya ada nggak di pengadilan? Silakan, Oke, Pak kalau Andre. gitu saya mau nanya ke Prof. Ibnu, sebenarnya di mana sih unsur pidananya? Padahal ini kemudian tadi berkelit bahwa Mas Roy bilang bahwa ijazahnya ini diambil dari Ya. media sosial ya, Nah, salah satunya. itu makanya mohon maaf untuk Pak Kapolda ya, Pak Irjen Asep ya, tolong nasihatin benar abuannya bener nggak? Informasi yang masuk ke Irjen Asep, saya mengedit ya, saya dan pada itu mengedit kemudian ijazah, kemudian mengedarkan palsu. Wow, itu kebohongan publik. Nah, betul. Tidak ada yang namanya kami mengedit sama sekali. Jadi Oke, ini kalau jangan jangan menimbulkan kesalahan, dan karena gara-gara diedit itu katanya itu yang menjadi alasan Unsur untuk penetapan menjadikan tersangka. TSK. Salah besar Oke. Bapak. Jangan mau ditipu anak buah Bapak. Kalau Betul, itu yang saya maksud kemarin lah. Kok tiba-tiba ada Polda Metro itu menuding Roy Suryo itu sudah memanipulasi data yang keluar, ada editing dan lain sebagainya. Kok malah bisa nuduh ke situ? Jadi begini Pak, akhirnya ya, kalau misalkan Polda Metro ini menuding Roy Suryo dan kawan-kawan mengedit, sehingga mengedit apa ya, katakanlah ijazahnya Jokowi yang tampil di TV-TV itu, yang mengedit itu siapa? Roy Suryo. Tuh posisinya Polda Metro. Maka kemudian kalau sampai ini terbukti tidak diedit, berarti itu terbukti palsu. Jadi ini bagus, bahasa itu menarik ya. Polda Metro menuding Roy Suryo itu mengedit. Nah, hasil editan Roy Suryo inilah yang dituding oleh Polda Metro sebagai bahan untuk memfitnah kepada palsunya ijazah Jokowi. Berarti apa yang ditampilkan oleh Roy Suryo tidak sama dengan apa yang dimiliki oleh Jokowi. Tetapi pada akhirnya ijazah Jokowi itu kan salinannya dipinta dari KPU dan lain sebagainya tuh. Nah, kalau ini mismatch ternyata sama dengan apa yang diteliti oleh Roy Suryo, berarti kan tidak ada di situ editing dari Roy Suryo. Kalau tidak ada editing, berarti jangankan Roy Suryo, polisi pun harusnya menjadi curiga atau malah menjadi tahu palsunya ijazah Jokowi begitu. Itu blunder kemarin itu siapa? Polda Metro. Makanya kelihatan Polda Metro kemarin itu ya dia jadi termuls juga, jadi pembela Jokowi pada akhirnya, tidak menegakkan hukum. Menurut Prof. Ibnu sendiri di mana unsur pidananya sehingga membuktikan bahwa Roy Suryo CS ini masuk dalam unsur pidana, termasuk juga dengan pengenaan pasal Undang-Undang ITE dalam kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini, tudingan? Ya, ini Mbak. Ya, ini yang menarik. Jadi pertama kan 311 dalam KUHP. 310 itu sebagai pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu bersifat subjektif terhadap pengadu, yaitu Pak Jokowi, terhadap ucapan-ucapan dan tindakan yang merasa diri Pak Jokowi menjadi tercemar. Itu yang potensi kayaknya agak sulit untuk terbantahkan. Yang agak menarik adalah yang 311. Sebentar, nah ini dalam posisi berarti memang Pak Jokowi tidak sebagai seorang negarawan, karena tadi pencemaran nama baik itu sangat subjektif sekali. Kalau memang merasa tersinggung berarti ya bisa dilaporkan. Adapun nanti materinya seperti apa, apakah bisa dibuktikan tuduhan itu atau tidak, itu urusan lain di pengadilan. Kalau tidak ada sakit hati ya kamu mau ngomong apapun ya, kayak pelawak-pelawak itu di TV, kamu mau ngomong apapun itu tidak akan ada pidananya. Jadi unsurnya ini memang tidak bisa dibantah. Kalau orangnya merasa sakit hati ya memang ada pencemaran nama baik. Kalau tidak merasa sakit hati ya nggak jadi masalah begitu. Cuman ini menunjukkan ya, kalau kata orang Sunda masih Jokowi itu epesan banget. Aneh kan, orang tatkala dituduh sebagai pembunuh dia itu diam saja, tatkala dituduh sebagai koruptor wush dia itu diam saja, tidak melakukan pencemaran nama baik. Tapi tatkala diusut tentang ijazah, dia itu mengumumkan pencemaran nama baik. Lucu saja, kok sakit hati tatkala disebut. Kalau kita melihat berarti ya sekarang secara
pola pikir hukum pidana dulu nih yang disebutkan oleh Pak Profesor ini, karena Pak Jokowi memang melaporkan tuh Roy Suryo karena menyebut ijazahnya palsu. Jadi disebut ijazah kamu palsu, saya sakit hati, saya laporkan kamu ke polisi. Tapi terkadang disebutkan kamu itu pembunuh, biasa aja, ya. Kamu itu koruptor tuh, merugikan negara, mengganggu atau mengancam kedaulatan negara, biasa aja. Kan lucu begitu. Ya entahlah, mungkin di situ letak keunikan hatinya mantan presiden ke-7 tuh. 311 ini adalah sebagai fitnah, tuduhan bahwa apa yang dilakukan itu adalah fitnah palsu. Nah, oleh karena itu sebagai cara yang terbaik 311 ini tidak hanya pencemaran tapi juga bagaimana membuktikan kepalsuan tadi. Walaupun di sini besok itu bukan tentang delik pemalsuan, tapi karena 311 itu adalah sebagai fitnah yang terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan, itu harus dibuktikan. Oleh karena itu mau tidak mau yang menarik besok dalam suatu peradilan ini, mau tidak mau dalam 311 ini selain pencemaran baik adalah tentang pembuktian kepalsuan tentang ijazah juga tadi. Ini yang menarik. Jadi kalau biasa kasus-kasus biasa kan terkait dengan pemalsuan 362. Ini enggak 311 tapi diikuti dengan suatu pembuktian delik pemalsuan tadi. Jadi di sini yang menarik. Jadi di sini Prof yang akan menarik adalah justru terjadi perang dalam sidang ini ya, saling membuktikan. Iya. Ini kan 311 itu fitnah tentang dugaan yang diharapkan tidak benar, tentang kepalsuan. Nah, kepalsuannya di mana? Kan itu nih. Karena ini suatu yang jadi merupakan satu kesatuan itu. Jadi bukan pencemaran tapi Azwan. Lihat dulu nih. Fitnah yang menyangkut tidak pidana jadi palsu. Lah, palsunya di mana? Ini ya saya kira menarik. Jadi suatu bentuk penyelesaian secara efektif, efisien di dalam pengungkapan suatu perkara. Sehingga kemarin tentang pembuktian yang dilakukan oleh Polda itu sudah bagus. Lah sekarang tinggal dalam suatu persidangan tentang pembuktiannya. Karena sebentar, teruskan dulu ya. Ini bukan delik pemalsuan tapi delik tentang fitnah menyebabkan kepalsuan dari fitnah yang bersangkutan. Ini yang menarik. Kalau yang terkait IT. Sebentar. Nah, jadi ya dari apa yang saya tangkap ya dari perkataan Pak Prof ini, kalau permasalahannya cuma satu tuh pasalnya yang diberikan, misalkan hanya pencemaran nama baik saja, ya itu sudah tidak bisa di apa-apakan begitu ya, karena itu subjektif, urusannya sama hati orang, ya mau bagaimana. Tetapi di sini ada urusan dengan apa tadi, fitnah yang menimbulkan kepada kepalsuan. Jadi dalam pengertian bahwa karena pasal yang disampaikan kepada Pak Roy Suryo itu, yang didakwakan ya kepada Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini banyak, maka pada akhirnya tugas kepolisian pun jadi banyak untuk membuktikan pasal-pasal yang dituduhkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Nah kemarin kan sudah, jadi betul ya, kalau kepakaran itu kita nggak bisa menafikan kepakaran itu membuka perkara. Kemarin kan saya bingung, loh kok kenapa ini permasalahannya hanya di dalam pencemaran nama baik ya, tetapi yang disangkakan pasalnya itu kok banyak, bukan pasalnya dulu, tetapi barang bukti yang dibutuhkan oleh kepolisian itu kok banyak sekali. Kemudian kepolisian itu kemarin memanggil banyak sekali pihak, ternyata karena itu bertalian dengan pasal-pasal yang disangkakan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan begitu, yang mana pada akhirnya polisi memiliki beban untuk membuktikan tuduhan-tuduhannya atau dakwaan-dakwaannya kepada siapa, kepada Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Nah, yang menjadi menarik juga pada akhirnya nanti kalau persidangan ini sampai terjadi, kalau nanti tidak ada pra-peradilan ya dari pihaknya Pak Roy Suryo, langsung misalkan kita masuk ke dalam peradilannya, maka kepolisian dalam hal ini penyidik memiliki tugas yang sangat besar untuk membuktikan semua yang dituduhkan kepada Pak Roy Suryo, yang mana termasuk di dalamnya harus membuktikan keaslian ijazahnya Jokowi, yang mana secara common sense itu tidak akan bisa dilakukan kalau ijazahnya tidak ditampakkan di persidangan itu. Secara common sense. Apakah itu akan ada? Dari yang sudah-sudah tidak ada. Ya, tetapi sekali lagi pasal yang disangkakan kepada perkara yang sudah-sudah dengan kepada Pak Roy Suryo ini lain, makanya akan menjadi menarik. Makanya kita lihat Ajwan tadi banyak nelan ludah tuh, karena mau tidak mau kalau kita mau berpikirnya lurus ya, ini harus dikeluarkan tuh
ijazahnya Pak Jokowi, dan itu bisa menjadi objek penelitian oleh para kedua belah pihak nih, dari pihak kejaksaan nanti dan dari pihaknya pengacaranya Pak Roy Suryo begitu. Ini akan menarik kalau memang sekali lagi kita sistem hukumnya masih berjalan, yang mana saya rasa dalam kasus ini susah ya. Dan dalam kasus yang lain pun susah juga. Saya kira itu hanya sebagai Kalau alat. tudingan fitnah itu siapa yang harus membuktikan terlebih dahulu, Prof? Di sini nanti dua-duanya, Pak Jokowi membuktikan, Pak Roy membuktikan sama. Jadi Ya. asli atau tidak? Berarti artinya ijazah asli itu memang harus diperlihatkan di dalam sidang nanti. Kalau menurut diksi 311 adalah tuduhan kepada, itulah yang harus dibuktikan. Ini yang selama ini tidak pernah terjadi, tapi ini sebagai suatu diksi yang menarik, yang karena memang sejak awal perdebatannya adalah Pak Roy menginginkan suatu persidangan, sehingga mudah-mudahan pandangan saya hakim akan memberikan ruang tentang hal tersebut, Ya. sehingga sebelum masuk pada 311. Kalau 310 oke, itu nama pribadi. Tapi yang 311 yang menarik Mbak, IT menarik karena itu hanya sebagai alat digunakan dengan IT. Nah itu kalau IT kan semua orang tahu. Makanya dalam IT itu ancamannya lebih besar, 7 tahun gitu. Ya. Mas Roy, berkali-kali kan Pak Jokowi juga sudah siap gitu. Kalau di persidangan saya akan memperlihatkan jika dibutuhkan Bohong itu. ijazah aslinya. Bohong itu. Berarti artinya nanti akan ada perang untuk memperlihatkan ijazah dalam sidang. Buktikan kata-kata saya, bohong kata-kata dia. Dia berkali-kali ditantang di sidang, Ya. tidak akan berani menunjukkan dan selalu menggunakan segala cara untuk memanipulasi sidang. Bikin NO lah, dibikin pengadilan takut dan lain sebagainya. Dan ini bagus sekali statement dari Prof Hipnu ini. Ya, Karena sama sebentar sebelum kepada Prof Hipnu tadi. Jokowi bohong dalam banyak permasalahan itu sudah bukan rahasia umum. Termasuk diantaranya itu kesiapan Jokowi yang katanya siap untuk menghadirkan ijazah yang misterius itu apabila dipinta oleh persidangan. Dan persidangan sudah meminta beberapa kali, diantaranya kan citizen lawsuit yang dilakukan. Kan ada citizen lawsuit yang dilakukan tuh oleh beberapa pihak di Solo. Dipinta untuk mengeluarkan ijazahnya Jokowi. Apa mengeluarkan yang bersangkutan? Tidak sama sekali. Bohong lagi. Ya. Yang mana saya jadi lucu. Ini terlepas dari ruang persidangan begitu ya. Kok orang-orang yang banyak yang menuntut, ini masih menuntut dalam pengertian menuntut Jokowi untuk membuktikan apa yang dia klaim dia miliki, yaitu ijazah tersebut. Itu kok didustakan, tetapi Jokowi yang terus-menerus dia itu berdusta kok dibenarkan begitu, ditasdik. Jadi saya rasa orang-orang ini harus mulai belajar kesikohan seseorang begitu ya. Selain ilmu mantik, selain ilmu logika, ilmu berpikir, juga ilmu riwayat penting tuh untuk menilai keabsahan kabar yang disampaikan oleh seseorang. Nah ini tadi menarik lagi perkataannya nih, kita teruskan dulu ya, jangan dulu kemana-mana, kita mundur dulu sedikit. berkali-kali ditantang di sidang, tidak akan berani menunjukkan dan selalu menggunakan segala cara untuk memanipulasi sidang. NO lah, dibikin pengadilan takut dan lain sebagainya. Dan ini bagus sekali statement dari Prof Hipnu ini, karena sama juga dengan statement yang disampaikan secara langsung ya oleh mantan Kabar Eskrim yang namanya Pak Susno Duaji. Ya, ijazah yang dipersoalkan harus dibuktikan dulu, ya itu. sah atau tidak. Yang punya kewenangan membuktikan adalah pengadilan tata usaha, jadi pengadilan yang lain. Ini nggak bisa Polda memastikan itu. Kalau ijazah produk pejabat tata usaha negara dan Tuh kan, bukan dalam hal ini bukan UGM ya yang memastikan keaslian itu diantaranya, bukan, karena kalau UGM ya itu bahkan pihak yang dimungkinkan di dalamnya ada persekongkolan itu. Jadi hukum ini coba ya, memang anda pikir Indonesia ini secara hukum dia tidak memiliki kepastian hukum. Bagaimana apabila disangkakan ada dokumen yang dibuat atas konspirasi beberapa institusi yang bisa mengeluarkan dokumen yang bersangkutan. Dalam hal ini misalkan ijazah. Kalau misalkan terjadi ya konspirasi di antara UGM, kemudian salah satu pejabat, dalam hal ini dalam kasus ini adalah mantan presiden kita, kemudian KPU di situ, ini terjadi konspirasi dan konspirasi itu mungkin sekali terjadi. Apakah Indonesia tidak memiliki hukum untuk menyelesaikan itu? Punya, makanya dikatakan oleh Pak Susno Duaji sebagaimana dikutip oleh Pak Roy Suryo,
bahwa kepolisian ini tidak bisa dia pada dirinya mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini asli, nggak bisa. Siapa? Ada instansi yang lain yang tadi disebut oleh Pak Roy Suryo itu. Apakah itu dilakukan? Tidak. Makanya kita tahu sekarang kepolisian ini kemana. Saya jadi senang juga ya, meskipun Pak Roy Suryo ditumbalkan begitu ya, kita jadi tahu kemana larinya ini permasalahan ini. Bukan permasalahan ini, siapa si Polda Metro itu tahu, udah boneka ini mah ya, dipakai politik tuh. Sama siapa? Ya nggak tahu di belakangnya siapa, dipakai politik jelas, dan sudah mau main-main politik nih kepolisian. Memalukan, makanya saya bilang oh ya udah, berarti tuduhan kita sudah terbukti. Beliau menyatakan salam hangat dari Xinjiang, Cina. Barusan beliau WA ke saya. Oke. Jadi artinya Pak Susno, terima kasih juga Pak Ugro, orang-orang polisi yang masih sehat pikirannya, Ya. yang kemudian tidak hanya asal menggunakan alat bukti atau informasi. Sekali lagi saya sangat menyayangkan statement dari Pak Irjen Asep yang mengatakan mereka ditersangkakan karena mereka melakukan editing. Tidak ada Pak editing yang dilakukan. Justru ada orang PSI yang namanya siapa itu yang Sandi. kemudian Sandi itu ya, itu yang kemudian mengupload dan membuat ijazahnya miring. Begitu ijazahnya miring, itu beda. Itulah yang bisa kena pasal 32 atau 35. Jadi maksudnya Anda adalah penetapan Anda sebagai tersangka ini tepat, dan itu harus batal gugur demi hukum, dan itulah nanti ada langkah upaya apa yang akan dilakukan. Oke. Ya, Pak Peradilan ya. Adi silakan Anda Oke, ketawa. Bang Adi, sebenarnya kemarin pada saat Anda dimintai keterangan oleh media adalah bagaimana respon Anda terkait dengan tudingan atau sangkaan atau Mas Roy Suryo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Anda bilang Pak Jokowi sudah siap memberikan ijazahnya, menghadirkan ijazahnya di persidangan. Jadi kalau tadi dibilang Mas Roy bilang itu adalah bohong, belum tentu? Jadi Audrey, pokoknya apa yang dikatakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu hak dia untuk defend. Dia mau plot twistnya kan paling jago plot twist ini, ya kan? Apakah dia punya komunikasi dengan Pak Jokowi? Kan enggak. Yang komunikasi kan adalah saya. Oke. Pak Jokowi mengatakan, saya siap apabila diminta oleh pengadilan untuk membuka semua, saya akan buka di depan pengadilan. Bohong atuh Azwan, mau ngomong di depan siapapun ya, ngomong di depan kamu lah. Kemarin dipinta kok sama pengadilan untuk menghadirkan ijazahnya Pak Jokowi, nggak dikasih, nggak dikeluarin. Si Azwan tuh tetap aja kayak gitu. Coba ya, Masya Allah, ini orang di segerombolan kayak gitu ya, udah ketahuan nih kemana, gimana pola pikirnya, gimana cara mereka membela orang yang dijunjungnya, udah ketahuan sama masyarakat Indonesia. Tapi coba kita itu akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya tadi ngelihat ada Agim tuh di beranda saya, Agim itu bilang nih masalah ijazah ini jadi kesel kita begitu. Itu nggak tahu video kapan ya, cuman Agim bilang kayak gitu. Emang kesel kok. Ini permasalahan sudah nampak di depan mata, loh kok kita seperti nggak bisa ngapa-ngapain begitu ya. Malah para penegak hukum itu nilai keadilannya udah melenceng, itu udah error. Jadi seharusnya itu keadilan kemana? Malah ini larinya kemana? Heran. Oke. Dari jasa SD, SMP, SMA sampai S1. Waduh. Itu jelas itu. Mana? Mengatakan saya. Di mana? Di Solo mengatakan. Oke. Jadi itulah. Ya, kalau Roy Suryo mengatakan bohong, ya memang ini metomania namanya. Tak kasih tahu. Temannya bohong, dipinta nggak ngasih. Omongan sama kenyataan berbeda. Masuk yang bohong. Kemarin Itu ada relawan Oke, Jokowi baik. datang ketemu dengan Pak Jokowi, katanya yang si Judiari itu ya, itu kan mengatakan saya udah lihat ijazahnya asli. Freddy Damanik mengatakan benar nggak lihat ijazahnya? Oh, ijazahnya masih disita polisi. Ya kami lihat scan-nya. Itu kan Nah, bohong. kemarin kan Bang Freddy juga pada saat ketemu di Solo, Pak Jokowi sendiri sudah Nggak, itu bohong. Freddy mengatakan sendiri dalam Kompas TV kemarin sore, ya Zoom waktu itu, dia mengatakan enggak kok, itu hanya scan. Gimana Oke, ini scan? jadi Kok kalau benar? gitu- Jadi kebohongan itu Oke. akan diturunkan dari Jokowi ke Nah itu Oke, maksudnya Bang betul. Fahid. Coba ini kontradiksi seperti ini kan memang betul-betul terjadi tuh. Katanya memperlihatkan ijazahnya, tapi ternyata nggak ada, ijazahnya masih disita kok. Katanya kan begitu. Jadi yang diperlihatkan itu apa, scan-nya, tapi ngomongnya diperlihatkan aslinya. Ini scan udah dianggap asli, kontradiksi dianggap nggak ada begitu. Omongan yang satu berbeda dengan omongan yang lain, padahal masih sama-sama termulnya, nggak dianggap juga sebagai sebuah kejanggalan di dalam cara berkomunikasinya orang-orang yang membela Jokowi ini. Terus orang seperti ini mau dilestarikan gitu di Indonesia.
ya selamat nanti yang jadi korban anak-anak dan cucu-cucu Anda begitu ya. Mudah-mudahan cucu-cucu kita sama anak-anak kita nggak kena korban kebodohan orang-orang seperti ini. Tersangka apa langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukan oleh Mas Roy nanti ya, usai jeda. Iya. Kembali lagi di Kompas Petang, Saudara Prof Hipnu, saya mau ke Prof Hipnu dulu. Prof, Ini dari sedikit Polda lagi ya. bilang penetapan tersangka ini murni penegakan hukum sesuai dengan prosedur, aturan, transparan, akuntabel. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah bisa seseorang ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi tanpa memperlihatkan terlebih dahulu ijazah aslinya kepada penuding? Ya, gini, ini kan dugaannya kan pencemaran nama baik, Mbak. Jadi fokusnya itu pencemaran nama baik. Sebagai bentuk pencemaran nama baik itu adalah perasaan yang dimiliki seseorang. Tapi kan objeknya ijazah, Prof. Iya, makanya nanti yang 311 tadi itu loh. Apa yang dituduhkan itu mengandung palsu atau tidak. Tercemaran di situ. Jadi 310 311 suatu rangkaian yang tidak dipisahkan. Nah, itu. Nah, itu yang menariknya gitu. Jadi ini bukan tuduhan tentang pemalsuan, tapi pencemaran nama baik akibat suatu tuduhan. Nah itu, jadi harus bisa dibuktikan dulu ijazahnya asli. Tadi kalau kita ambil perkataannya Pak Susrul Waji, siapa yang bisa memverifikasi keaslian itu? Bukan UGM, ada yang lain. Oleh karena itu mau tidak mau kalau kita konsisten dengan 311 fitnah terhadap tindakan kepalsuan, ya mau tidak mau nanti hakim harus memfasilitasi. Seperti ini. Jadi hakim harus memfasilitasi, kemudian nanti ada beberapa pihak yang harus dipanggil, yang mana ini bisa jadi kiamat untuk Jokowi ini pada akhirnya. Karena selama ini Jokowi itu kan apa ya, satu citizen lawsuit ini kan pidana itu salah satunya yang terkuat tuh kalau di kita, karena tadi kan kepada negara. Assault-nya itu ya, penyerangannya itu terhadap negara, dan Jokowi yang sudah memakai negara atas dirinya kan, berarti saya ini sakit hati, berarti negara harus melindungi saya, kemudian melaporkanlah pencemaran nama baik, tetapi atas landasan tadi pencemaran nama baiknya apa? Kepalsuan ijazah. Makanya harus dibuktikan dulu ini. Ya jangan mau dipakai alat persidangan sama Jokowi, kan persidangan itu mulia ya. Karena kita belum sampai persidangan yang hakiki ya, kita pakai persidangan yang di dunia dulu begitu. Ini mulia mau tidak mau. Masa mau dipakai ijazah Jokowi aja belum jelas begitu, yang mana di belakangnya banyak sekali permasalahan, kemudian persidangan mau dipakai sama Jokowi untuk menghukum Roy Suryo. Gak bisa, persidangannya harus membuktikan dulu bahwa ijazah Jokowi ini asli, dan bagaimana itu untuk menghadirkannya, dan setelah dia dihadirkan nanti Pak Roy Suryo bisa membawa ahli untuk melihat itu. Ya itulah ya saya kira. Jadi ini kemana arahnya saya juga agak liar kalau sekarang, apakah ini menguntungkan justru untuk Roy Suryo atau malah merugikan begitu. Tapi kalau kita lihat sekarang perdebatan ijazah ini akan semakin lebih kredibel, akan semakin lebih pasti di depan masyarakat, karena tidak akan terjadi di depan publik seperti ini. Paling nanti ulasannya kita punya tempat yang lebih kredibel, itu persidangan, yang mana ini bisa menjadi suatu kebaikan ya. Mudah-mudahan lah, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.